Shalom, selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus Sang Putra Allah. Kita bertemu lagi dalam Renungan Pagi yang dibawakan oleh Pendeta Drison Ginting dengan tema khas Bersama Allah di Waktu Fajar. Semoga firman Allah bersama Anda sepanjang hari. Selamat pagi, renungan kita pada hari ini, Rabu 9 November 2022 dengan judul Dia Peduli Padaku. Ayatnya di dalam 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Biarlah semua orang yang malang dan diperlakukan dengan tidak adil berseru kepada Allah. Jauhkanlah dirimu dari orang yang berhati baja dan sampaikan permohonanmu kepada Khalikmu. Tidak pernah ditolak seorang yang datang kepadanya dengan hati yang bertobat. Tidak satu doa yang sungguh-sungguh tersia-sia. Di tengah nyanyian biduan surga, Allah mendengar seruan dari manusia yang paling lemah. Kita mencurahkan hati kita dalam kamar kita. Kita melayangkan doa bila mana kita berjalan. Dan perkataan kita mencapai tahta raja semesta alam. Ini mungkin tidak kedengaran kepada telinga manusia. Tetapi itu tidak akan hilang dalam kesunyian. Ataupun hilang karena kegiatan yang tengah berlangsung. Tidak ada apa-apa yang dapat menenggelamkan keinginan jiwa. Ia timbul di atas hiruk-pikuk jalan raya, di atas kebingungan orang banyak, menuju istana surga. Allah yang kepadanya kita bertutur, mendengar doa kita. Kita hendaknya tidak menggelapkan jalan kita sendiri atau jalan orang lain dengan bayang-bayang pencobaan kita. Kita memiliki juru selamat yang harus kita tuju, yang ke telinga pengasihannya kita dapat menuangkan setiap keluhan. Kita mungkin menyerahkan semua masalah dan beban kita kepadanya, maka pekerjaan kita tidak akan tampak sulit atau pencobaan kita akan menjadi ringan. Dengan menjalankan iman yang hidup, engkau dapat berpisah dari segala sesuatu yang tidak sesuai dengan pikiran Tuhan, dan dengan demikian membawa surga ke dalam hidupmu di dunia. Dengan melakukan ini, engkau akan mendapatkan sinar matahari di setiap langkahmu. Ketika musuh berusaha menyelimuti jiwa dengan kegelapan, nyanyikan iman dan ucapkan perkataan iman, maka engkau akan menemukan bahwa engkau telah bernyanyi dan berbicara tentang hidupmu yang ada di dalam terang. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, tentu Allah sangat peduli kepada kita. Dia katakan, serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia memelihara kamu. Ini adalah janji yang sangat menguatkan kita dan menyegarkan jiwa kita. Oleh karena di tengah dunia yang penuh dengan tantangan, pencobaan, yang kerap kali juga dapat membuat kita menjadi berputus asa di dalam iman kita kepada Tuhan. Tetapi panggilan Tuhan selalu dekat di dalam hati kita. Biarlah Roh Kudus itu akan selalu kita dengarkan. Bisikannya menjamah kita untuk menyerahkan segenap kekhawatiran kita kepadanya. Saudara, bukan hal yang menjadi tidak mungkin jikalau di akhir zaman ini umat-umat Tuhan dapat merasakan kedamaian sukacita surga. Karena justru inilah yang dijanjikan Yesus juga kepada semua anak-anaknya, bahwa damai sukacitaku kutinggalkan kepadamu. Inilah yang dijelaskan di dalam renungan kita pada pagi hari ini. Dalam pencobaan yang kita hadapi, nyanyikan lagu iman. Dengungkan di dalam hati kita janji Kristus, janji penyertaannya, sehingga kita selalu dikuatkan dan kita akan merasakan bahwa beban kita akan diringankan karena Tuhan akan memikulnya. Saudaraku, semoga iman kita semakin penuh dan kita akan dimampukan menjalani hidup kita untuk tetap berada di dalam kebenarannya. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami mengagungkan kasih-Mu yang senantiasa tak berkesudahan untuk memelihara kami anak-anak-Mu. Terima kasih untuk kehidupan yang baru yang Engkau percayakan, dan kami memiliki keyakinan bahwa Tuhan tidak akan tinggalkan dan Engkau akan menyertai kami ya Bapa. Terima kasih juga pekabaran yang sungguh menguatkan kami di pagi hari ini, bahwa Tuhan sangat peduli kepada kami. Dalam semua baik sakit, penderitaan, susah dan juga bahkan sukacita yang kami nikmati pun Tuhan selalu ada
dan semua yang terjadi tidak terlepas daripada pandangan matamu. Tuhan tidak akan membiarkan kami untuk jatuh. Ya Bapa, biarlah kiranya kami dapat menyerahkan segenap beban kehidupan kami, kekhawatiran kami ke dalam tangan-Mu. Ya Tuhan, pada hari ini kami juga harus hidup untuk menantikan Tuhan, tetapi kami juga harus melakukan segenap tugas tanggung jawab. Tuhan memberkati umat-umat-Mu dalam kehidupan mereka secara pribadi, demikian juga di dalam hidup rumah tangga. Tuhan akan berikan berkat yang berkelimpahan sehingga ada satu sukacita yang akan dinikmati untuk hidup di dalam kebutuhan yang selalu tercukupi. Bapa memberkati anak-anak di dalam pertumbuhan, di dalam perkembangan mereka, di dalam pendidikan meraih harapan cita-cita. Demikian juga tentu sukacita dan kebahagiaan orang tua, yaitu untuk dapat melihat anak-anak mereka hidup di dalam kebenaran-Mu. Ya Tuhan, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, ya Tuhan, dalam menghadapi krisis di zaman ini. Biarlah Tuhan turut campur untuk dapat memberikan kebijaksanaan bagi pemimpin, sehingga dapat mensejahterakan kehidupan bermasyarakat. Dan Tuhan, kami berdoa juga, yaitu untuk kami dapat tetap memiliki kebebasan dalam memuji, memuliakan Tuhan, dan menyebarluaskan akan kabar keselamatan. Bapa di sorga, teringat akan saudara kami yang berada di dalam keadaan susah oleh karena ditimpa berbagai macam bencana pada kesempatan ini. Biarlah Tuhan yang akan menjaga, melindungi, memberikan keselamatan, ya Bapa. Demikian juga kami berdoa bagi yang sakit, Tuhan kuatkan, supaya mereka juga dapat diberikan pemulihan. Terpujilah Engkau Bapa untuk semua berkat-Mu. Kami akan nikmati hidup kami sepanjang hari ini. Biarlah kami berjalan di dalam Engkau saja. Ampuni kami Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom saudaraku, selamat pagi. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.